Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi perbandingan. Kali ini tentang menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda. Ada beberapa soal akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, pembibitan karet UD Mutiara Hijau Desa Pargarutan Baru memproduksi bibit unggul untuk varietas tanaman karet dengan target produksi 1.500 liter getah karet dari 200 pohon. Jadi ada 1.500 liter itu dari 200 pohon. Oke. Pertanyaannya, berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari satu pohon karet? Nah, kalau 200 itu 1.500 liter. Pertanyaan, kalau satu pohon ini sama dengan berapa liter gitu pertanyaannya. Caranya bagaimana? 200 menjadi 1 kan dibagi 200, berarti ini juga dibagi 200. Caranya begitu, 1.500 kita bagi 200. Nah, kita sederhanakan, 15 bagi 2 itu 7,5. Berarti dari satu pohon karet itu sama dengan 7,5 liter. Nah, kalau 2 pohon 15 liter dan seterusnya. Kalau 200 pohon itu tadi ya, berarti 1.500 liter getah karet. Caranya seperti itu. Jadi kalau misalkan pengen tahu satu pohon, caranya ya dari 200 bagi 200. Karena di sini dibagi 200, maka yang di sebelah kiri juga dibagi 200. Caranya begitu. Berikutnya, dalam ilmu sains ini ya, jantung tikus berdetak 800. Saya tulis dulu ya, tikus itu berdetaknya 840 kali dalam 2 menit. Nah, 2 menit datanya. Itu untuk tikus. Kemudian jantung marmut. Nah, marmut berdetaknya adalah 1.200 kali, tapi waktunya adalah 4 menit. Itu marmut. Dan jantung kelinci saya tulis dulu, berdetaknya adalah 1.025 kali, waktunya adalah 5 menit. Pertanyaannya, hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Nah, untuk 1 jam, ini kan 2 menit, 4 menit, 5 menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, sekarang untuk tikus, 2 menjadi 60 dikali 30 atau 60 bagi 2 kan, 60 bagi 2 itu 30. Berarti ya, berarti dia ininya menitnya dikali 30 biar menjadi 60 menit atau 1 jam. Berarti yang ini 840 itu juga dikali 30. 840 dikali 30. Nolnya kita simpan dulu. 4 kali 3 12, simpan 1. 8 kali 3 24, tambah 1 25. Ada 02. Berarti kalau tikus itu 25.200 kali dalam 60 menit atau 1 jam. Saya tulis 1 jam gitu aja ya. Nah, oke. Sedangkan marmut ini 4 menit. 60 bagi 4 berapa? 60 dibagi 4. 15 ya, dapat 1. Ini 2, 20 itu 5. 15. Nah, berarti ini dikali 15 kali 15. Kenapa? Biar ini menjadi 60 menit atau 1 jam. Nah, berarti 1.200 juga kali 15. Saya kalikan di bawahnya, 1.200 kali 15. Nolnya kita simpan dulu. 2 kali 5 10, nyimpan 1. 1 kali 5 5, tambah 1 6. 2 kali 1 2, 1 kali 1 1. Nolnya ada 2. Berarti untuk marmut dia 18.000 kali dalam 60 menit atau 1 jam.
Oke. Kemudian terakhir kelinci, ini 5 menit, biar menjadi 60 menit berarti dikali 12, kali 12 ya. 60 dibagi 5 itu 12. 60 dibagi 5 itu 12. Nah, berarti ini kali 12. Berarti depan juga kali 12, 1025 dikali 12. 045, berarti ini 02. Ini 5201. Kita jumlah 10 nyimpen 1. 12.300 kali dalam 1 jam. Nah, pertanyaannya, hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Ini ya, 25.200 kali, berarti tikus jawabannya. Caranya seperti ini ya. Kita rubah dulu satuannya dari menit menjadi jam. 2 menit menjadi jam, dikali 30, kemudian 4 menit dikali 15, 5 menit dikali 12, seperti itu. Berikutnya, nah ini pilihan ganda. Di antara pejalan kaki berikut yang merupakan pejalan kaki paling cepat. Ini ada dalam waktu 1 jam, ada dalam waktu 2 jam, dalam waktu 1,5 jam, dan dalam waktu 2 jam. Kita jadikan waktunya sama. Kalau pengen tahu lebih cepat mana, berarti kita harus samakan. Ini 1 jam, ada 2 jam, ada 1,5 jam, ada 2 jam. Terserah mau disamakan dibagi menjadi 1 jam atau kita rubah menjadi 6 jam misalkan, lebih mudah, ya nggak apa-apa. Ini kan bisa 6 kan berarti kali 4. Nah, ini 6 jam. Ini dikali 3, ini dikali 6, ini dikali 3. Nah, ini nanti semuanya menjadi 6 jam. Ya kan? 1,5 kalau kali 4 6,0 atau 6 jam. Nah, biar sama-sama 6 jam, maka ini perkaliannya kita kalikan seperti ini. Nanti dalam waktunya adalah dalam 6 jam. Ini semuanya dalam waktu 6 jam. Nah, tinggal kalikan yang depannya. 4,8 kali 6, 4,8 dikali 6. 8 kali 6 48, nyimpen 4, 4 kali 6 24, tambah 4 28. Ada komanya, satu angka di belakang koma. Berarti ini 28,8 km. Kemudian yang ini Endang 9,8 dikali 3. 9,8 dikali 3. 24 nyimpen 2, 9 kali 3 27, 29. Ada komanya, satu angka di belakang koma. 29,4 km dalam waktu 6 jam. Kemudian ini kali 4 berarti 9,6 dikali 4. Ini 9. 6 kali 4 24, nyimpen 2, 9 kali 4 36, tambah 2 38. Koma 38,4 km. Kemudian yang ini 14,4 kali 3. 12 men 1, 12, 13 men 1, 3 tambah 1, 4, 43,2. 43,2 km dalam waktu 6 jam. Lah, sekarang baru kita tahu, karena waktunya sudah sama-sama 6 jam, maka yang paling cepat berarti dia yang paling jauh jaraknya. Oke ya, karena paling cepat berarti dia bisa lebih jauh dari yang lain. Berarti yang ini 43 ini berarti Rina berjalan 14,4 km dalam waktu 2 jam. Kalau dalam waktu 6 jam dia bisa berjalan sejauh 43,2 km. Oke, caranya seperti itu. Berikutnya, perusahaan sereal memberi informasi nilai gizi kepada pelanggannya. Oke, gunakan pola dalam tabel untuk menjawab pertanyaan. Kalau yang tergandung dalam sereal, takarannya gram, 50 gram, kalorinya adalah 150. Kalau 150 berarti 450 dikali berapa ini berarti? Ini
Kalau dibagi 50, ini 1 dibagi 50 juga sama dengan 3 ya. Berarti 1 gram itu 3 kalori. 1 gram itu sama dengan 3 kalori. Nah, kalau 150 berarti kalau 150 ini kali 150 berarti 450. Oke, benar. Kali 3 900 benar. Kali 3 1500 benar. Oke. Nah, berarti perbandingannya begini. 1 gram itu 3 kalori. Gitu ya. Sekarang Vina makan 75 gram sereal. Berapakah kalori yang Vina dapatkan? 75 gram. Kalau 1 gram 3 kalori, berarti kalau 75 gram berarti ini kali 75, berarti ini juga kali 75. Nah, tinggal kalikan. Ini kan nanti 75 gram. Yang A ya. Ini kali 75. 75 dikali 3. 15 9 1. 7 kali 3 21 tambah 1 22. Sama dengan 220. Ini 5 ya. 225 kalori. Ya, jawabannya 225 kalori. Kemudian yang B, Rofik makan sereal mengandung 1000 kalori. Berapa gram sereal yang Rofik makan? Nah, ini 3 ya. Kalau 1000 berarti 1000 per 3. 1000 per 3 gitu aja ya. Berarti ini kalori menjadi 1000, 3 menjadi 1000 itu dikali 1000 per 3 kan begini jadi 1000. Nah, berarti yang gram juga dikalikan 1000 per 3 dikali 1000 per 3 berarti ya 1000 per 3 jawabannya ini. Nah, kalau koma-koma ya berarti sama dengan 333,33 gram. Dan seterusnya ini hasilnya 333,33 gram. Dia makannya segitu sehingga menghasilkan 1000 kalori. Yang C, tulis persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan kalori dengan sebatang takaran sereal. Ini tadi berarti 3 kalori itu sama dengan 1 gram sereal. Takarannya 1 gram. Kalau 6 kalori berarti 2 gram. Kalau kali 3 9 kalori berarti 3 gram. Itu adalah takarannya. Kemudian nomor D, tulis persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan takaran gram sereal jika sebarang kalori diketahui. Ya, berarti 1 gram itu sama dengan 3 kalori. Tinggal dibalik aja ini berarti. Nah, caranya seperti itu. Demikian pembahasan materi menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.